ini saya akan mempresentasikan mengenai pengerjaan tugas T03 Data Integrity mata kuliah pemrograman berdasarkan objek. Nah, di sini di T03 Data Integrity ini terbagi menjadi 3 task. Yang pertama ada task 1, Protect all important data. Jadi pada tugas pertama ini diminta untuk menganalisis kembali deskripsi akademik simulator dan mengidentifikasi asesor atau mutator apa saja yang benar-benar diperlukan. Asesor dan mutator yang tidak diperlukan kemudian harus dihapus dari definisi kelas, dan pada saat menganalisis harus mampu menjawab mengapa asesor atau mutator tersebut tidak diperlukan dan bukan apa guna dari asesornya itu. Nah, di sini untuk penerapan source code yang mengalami perubahan mungkin ada di bagian kelas course-nya. Jadi di asesor itu sangat diperlukan karena untuk kodenya ini berfungsi untuk mendapatkan kode mata kuliahnya, kemudian ada name untuk mendapatkan nama mata kuliahnya, kemudian ada kredit untuk mendapatkan jumlah kreditnya, kemudian ada passing grade untuk mendapatkan nilai minimum mencapai kelulusan suatu mata kuliah. Nah, mutator tidak diperlukan karena menurut saya atribut-atribut itu masih harus tetap digunakan dan tidak perlu diubah. Misalnya, kalau tadinya mengubah si kode atau nama mata kuliah dapat membingungkan dan merusak integritas data yang sudah ada sebelumnya yang telah dirancang di akademik simulator. Nah, begitu pula untuk kelas yang sama di student. Di student ini asesor yang diperlukan juga ada ID untuk mendapatkan NIM mahasiswa, kemudian ada name untuk mendapatkan nama mahasiswa, kemudian ada year untuk mendapatkan tahun masuk mahasiswa, kemudian ada studi program untuk mendapatkan studi program ini untuk mendapatkan program studi seorang mahasiswa. Nah, di kelas ini juga saya tidak menggunakan adanya mutator karena menurut saya atribut-atributnya masih harus tetap digunakan dan harus konsisten agar tidak merusak integritas data yang ada gitu. Begitu juga dengan enrollment. Di enrollment asesor yang diperlukan yaitu ada semester untuk mendapatkan nilai semester si mahasiswa, kemudian ada academic year untuk mendapatkan nilai akademik untuk mendapatkan tahun si mahasiswa, tahun belajar mahasiswa, kemudian ada course code, ada student ID dan grade-nya untuk mendapatkan nilai mahasiswa. Di sini juga saya tidak menggunakan mutator atau melakukan perubahan apapun karena menurut saya atribut-atributnya ini harus konsisten dan tidak perlu diubah karena memang sangat diperlukan dalam data tersebut. Dan jika salah satu atributnya ini diubah, maka integritas datanya pun akan rusak nantinya gitu. Nah, selanjutnya untuk task 02 ada class relationship. Di sini diminta untuk menganalisis kembali deskripsi ke akademik simulator untuk mengidentifikasi possible class relationship dan objek-objek yang sebelumnya pernah teridentifikasi. Selanjutnya desain sebuah kelas diagram mencerminkan hasil analisis Anda. Nah, di sini saya ada buat kelas diagram untuk masing-masing entitasnya sama seperti di pengerjaan T02. Di sini ada kelas course. Jadi kelas course ini atributnya ada kode dengan tipe data string, ada name dengan tipe data string, ada passing grade dengan tipe data string, ada credit dengan tipe data integer, dan masing-masing atributnya itu akan digunakanlah penggunaan get code untuk mengembalikan nilai si code itu dalam tipe string, kemudian ada get name untuk mengembalikan nilai name itu dalam tipe string, ada get credit untuk mengembalikan si kreditnya dalam tipe data integer, dan ada get passing grade yang akan mengembalikan nilai passing grade dalam bentuk string. Nah, selanjutnya ada kelas student. Kelas student ini juga atributnya ada ID dengan tipe data string, ada name dengan tipe data string, ada year dengan tipe data integer, dan ada studi program. Ini ada tambahannya dengan tipe data string.
Nah, masing-masing atributnya itu juga nanti akan dikembalikan nilainya. Get ID dikembalikan nilainya, mengembalikan nilai ID dengan tipe data string. Get name mengembalikan name dengan tipe data string. Get year mengembalikan year dengan tipe data ini integer, maaf. Kemudian ada get studi program untuk mengembalikan studi program dengan tipe data string. Kemudian ada class enrollment. Atributnya ada course, academic year, semester, grade, student. Nah, masing-masing ini atributnya nanti akan dikembalikan nilainya. Seperti get course akan mengembalikan course dengan tipe data course yang dibuat sendiri. Kemudian ada get student yang akan mengembalikan nilai student dalam bentuk student. Kemudian ada get academic year yang akan mengembalikan academic year dalam bentuk integer. Get grade yang akan mengembalikan grade dalam bentuk string. Kemudian ada yang kurang di sini, get semester dengan tipe data string. Nah, setiap objek enrollment terhubung dengan tepat satu objek course dengan ketentuan kardinalitasnya. Satu course itu dapat di enrollment dapat melakukan banyak pendaftaran, tapi banyak pendaftaran hanya akan dilakukan pada satu course. Begitu juga dengan course dan student. Satu course hanya dapat dimiliki oleh student, tapi banyak student dapat mengakses course tersebut. Begitu juga dengan enrollment dan student. Student dapat melakukan banyak enrollment, tetapi enrollment hanya dapat dilakukan oleh satu student. Nah, untuk yang ketiga, semua perubahan yang dilakukan pada tax 1 dan tax 2 akan mempengaruhi source code Anda. Kode base akan diuji dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan T02 untuk keperluan pengujian. Tuliskan driver class yang digunakan di T02 di tax bagian tax keempat. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai code di driver 1 saya. Nah, bagian line 1 sampai 7. Di bagian line 1 itu mendefinisikan paket di mana class drivernya itu berada. Kemudian di line 2 sampai 7 itu untuk import library-nya. Kemudian di line 12 itu mendefinisikan class driver 1. Kemudian di line 14 sampai 18 itu untuk melakukan inputan, termasuk membuat array list masing-masing untuk course, enrollment, dan student. Nah, kemudian masing-masing array list itu nantinya akan menyimpan data-data berupa data-data seperti array list course akan menyimpan data courses, array list enrollment akan menyimpan data enrollment, dan array list student akan menyimpan data students. Kemudian di sini akan terjadi looping yang berjalan selama ada input yang tersedia. Jadi inputnya akan terus berjalan sampai nanti jika diberi objek seperti ini triple dash, maka nanti akan berhenti dan tidak ada masukan input apapun. Nanti dia akan memprint out di bagian ini, bagian print course ini, kemudian akan memprint bagian student, kemudian akan memprint bagian enrollment, kemudian break. Nah, di sini ada string input split dengan tanda pagar. Itu untuk memecah inputan yang tadi kita masukkan itu dengan tanda pagar sebagai pemisahnya. Kemudian ada string comment input arno, itu mendapatkan perintah dari si inputnya. Jika perintahnya itu adalah course add, maka nanti dia akan berisikan kode nama, kredit, passing grade, course, dan kemudian akan saya urutkan dengan ini karena memang ada masalah sedikit di auto gradingnya. Kemudian jika
perintah inputnya itu mengandung student add, dia akan menampilkan ID, name, year, studi program, student. Kemudian jika perintah masukannya itu adalah enrollment add, maka dia akan menampilkan data-data seperti course code, student ID, academic year, semester. Kemudian akan ditutup dengan masukkan course. Nah, di driver 2 ini juga strukturnya sama seperti di driver 1. Ini tempat berada di mana driver 2-nya, kemudian ini itu semua adalah import library-nya. Kemudian ada pembuatan input di sini, scanner masukan, kemudian pembuatan array untuk masing-masing course, enrollment, dan student. Kemudian ada looping untuk memungkinkan si user melakukan inputan, dan jika inputannya itu diakhiri dengan triple dash, maka nanti akan langsung memprint masing-masing si print course, print student, print enrollment. Nah, di sini juga ada untuk membuat suatu perintah inputannya. Jika perintah inputannya itu mengandung course aid, yang tadi saya salah menjelaskan drivernya. Untuk driver 2 ini sama strukturnya sama di driver 1. Di sini package tempat dimana driver 2 nya itu berada. Kemudian di sini adalah import library-nya. Kemudian ini menginisialisasi driver 2-nya. Kemudian di sini untuk memungkinkan pembuatan input. Kemudian ada 3 release yang masing-masing course, enrollment, student, untuk memasukkan data-data courses, enrollment, dan studentnya. Kemudian ada looping untuk memasukkan inputannya, dan jika inputannya itu diberi inputan triple dash, maka akan berhenti atau break. Kemudian string input armnya ini dan regex ini menandakan bahwa setiap inputannya itu dipisah dengan tanda pagar. Kemudian ada string comment, ini adalah sebuah perintah dalam inputannya. Jika perintah di dalam inputannya itu mengandung course aid, maka akan mengembalikan code, name, credit, passing grade secara berurutan. Kemudian jika inputannya itu berisikan student add, maka akan mengembalikan ID, name, year, studi program, dan student. Kemudian nanti jika di dalam inputannya itu mengandung enrollment add, maka dia akan memberikan course code, student ID, academic year, semester. Nah, tetapi di dalam tugas ini diminta bahwa sebuah enrollment itu hanya dapat dilakukan bila course dan studentnya itu sudah terlebih dahulu didaftarkan. Jadi enrollmentnya itu hanya dapat dilakukan jika sudah ada course dan student yang didaftarkan. Bila belum didaftarkan, maka upaya enrollmentnya itu harus dibatalkan karena course atau student yang terlibat does not exist. Pada tugas ini diminta untuk mengembangkan suatu mekanisme penanganan eksepsi pada saat course atau student yang invalid. Maka di situ ada loopingan yang dibuat di bagian enrollment add itu melalui release course dan student yang memeriksa apakah kursus dan mahasiswa yang diinputkan oleh pengguna sudah ada. Nah, di sini saya melakukan prompt untuk Copilot check if course exists-nya. Jadi di sini ada boolean yang menunjukkan bahwa course-nya itu sudah tereksis gitu. Kemudian jika course-nya itu tidak tereksis, maka akan dikeluarkanlah output invalid course. Nah, di sini juga hal yang sama saya lakukan untuk student, kelas student. Kemudian menghasilkan ini boolean student exists false. Dan jika student get ID-nya itu sudah benar dan sudah tereksis, maka dia sudah didaftarkan. Tetapi jika tidak benar atau memiliki nilai yang sama atau ganda duplikat, maka akan mengeluarkan output invalid student. Nah, di sini juga
saya melakukan pengecekan jika kedua course dan studennya terexcel, maka lakukan pendaftaran gitu. Setelah itu, setelah selesai nanti loopingan dari enrollment ini, lanjutlah untuk memprint keseluruhannya untuk masing-masing print course, print student, dan print enrollment. Kemudian dan inputannya pun berakhir ditutup dengan perintah masukkan close. Nah, untuk modelnya ini sama seperti pengerjaan T02. Saya jelaskan secara singkat saja. Kursnya ini berada di package academic model. Kemudian di sini ada pendeskripsian variabelnya, code dengan tipe data string, name dengan tipe data string, credit dengan tipe data integer, passing grade dengan tipe data string. Nah, kemudian di sini untuk mendefinisikan konstruktornya, konstruktor dari variabel-variabel yang ada. Jadi code ini sama dengan code itu menginisialisasi properti kodenya. Kemudian this name itu menginisialisasi name-nya. Kemudian discredit untuk menginisialisasi kredit, dan passing grade untuk menginisialisasi passing grade. Kemudian di sini ada konstruktor default tanpa parameter, yaitu getter dan setternya. Untuk penjelasan selanjutnya ada di T02. Kemudian diakhiri dengan add override, itu untuk mendeklarasikan bahwa metode ini itu menimpa metode dari superclass public string to string, return kode, name, credit, dan passing grade. Ini untuk mengembalikan representasi string dari objek course. Hal yang sama juga untuk yang enrollment. Di sini ada di sini enrollmentnya ada di package academic model. Kemudian pendeklarasiannya, variabelnya ada semester dengan tipe data string, ada academic year dengan tipe data string, course code dengan string, student ID dengan string, grade dengan string. Kemudian ini bagian untuk konstruktornya, this course code untuk menginisialisasi course code, student ID untuk menginisialisasi student ID, academic year menginisialisasi academic year, semester untuk menginisialisasi semester, dan this grade untuk menginisialisasi grade. Kemudian di sini ada konstruktor untuk dengan menggunakan getter setter untuk masing-masing variabel. Kemudian ada diakhiri dengan override, itu untuk mendeklarasikan bahwa metode ini menimpa metode dari superclass, yaitu public string to string. Kemudian akan dikembalikan dengan course code, student ID, academic year, semester, dan none-nya sebagai default. Kemudian di kelas student, jadi ini berada di dalam paket academic model. Variabelnya seperti ID dengan tipe data string, name dengan tipe data string, year dengan tipe data integer, studi program dengan tipe data string. Kemudian ini bagian dari konstruktornya. This ID untuk menginisialisasi ID, this name untuk menginisialisasi name, this year untuk menginisialisasi year, dan this studi program untuk menginisialisasi studi program. Kemudian ini untuk bagian konstruktor dengan menggunakan getter dan setternya. Kemudian sama diakhiri dengan add override, itu untuk menandakan bahwa mendeklarasikan ini metode itu menimpa metode dari superclass dengan return ID, name, year, dan studi program. Di sini saya akan menunjukkan bahwa keluarannya juga berhasil saya lakukan. Ini saya akan menjalankan program yang telah saya buat. Maaf sebelumnya karena memang tadi ada kesalahan di Visual Studio Code.
Baik, selanjutnya saya akan menjalankan program saya. Di sini di bagian tes 1 ini itu membuktikan bahwa data integrity-nya itu tidak terganggu sama sekali, karena memang saya tidak menambahkan asesor atau mutator manapun. Saya tidak menambahkan mutator, tapi hanya asesor yang saya perlukan, yaitu untuk atribut-atributnya saya masih menggunakannya dengan tetap. Jadi keluarannya itu sama dengan keluaran di T02, karena data integrity-nya tidak diganggu sama sekali. Ini untuk keluarannya. Kemudian saya akan mencoba untuk make test yang kedua. Sebelumnya saya mohon maaf karena memang laptop saya agak sedikit ngelag untuk menjalankannya. Di sini dia sudah mengeluarkan keluaran invalid studinya dan invalid course-nya. Sudah akan diikuti dengan keluaran seperti yang diminta. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan dalam perkataan dan kesalahan dalam pengertian tugas, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.